Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan, salam cerdas, salam kaya, dan salam sehat untuk Anda semua. Buat Anda yang baru pertama kali nonton video Cahaya Kehidupan, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Channel ini saya buat untuk memberikan pencerahan, memberikan edukasi tentang bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Kenapa? Karena hidup manusia semuanya hasil dari pikiran. Dan pikiran kita itu ciptaannya Tuhan. Tuhan ngasih Anda kepala, ngasih Anda otak. Dalam otak ada pikiran. Nah, ini yang ingin saya sadarkan kepada banyak orang bahwa Anda punya sebuah organ yang itu menjadi core atau menjadi pusat, menjadi sentral dari tubuh Anda. Dan otomatis menjadi penentu hidup Anda. Impian-impian Anda, keinginan Anda, kesuksesan Anda, bagaimana baik atau buruknya hidup Anda tergantung dari isi pikiran Anda. Karena itulah setiap orang harus mampu mengelola pikirannya, mampu menggunakan pikirannya dengan benar. Di kitab suci, saya Muslim, di Al-Quran banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk berpikir, menggunakan akal pikiran. Sama saja, ulil albab, orang yang disebut sebagai orang yang mampu menggunakan pikirannya. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mampu menggunakan pikirannya. Di audio video kali ini, saya ingin membahas tentang perlukah pikiran itu diaktifkan. Kenapa saya membahas tentang aktivasi pikiran, mengaktifkan pikiran, bagaimana cara mengaktifkan pikiran? Karena banyak di luar sana pemahaman-pemahaman yang salah. Kenapa saya bilang salah? Nanti kita bahas gitu ya. Pemahaman yang salah sehingga orang buat jadi bingung. Lalu bertanya, sudah aktifkah pikiran saya? Bagaimana cara mengaktifkan pikiran saya? Pikiran saya belum aktif. Mas Surman, saya sudah umur kepala 4, belum aktif pikiran saya. Bisakah dengan kelas AMC saya mengaktifkan pikiran saya? Ini pertanyaan yang juga sering banyak gitu ya ditanyakan ke saya lewat Facebook, inbox, lewat WA saya, juga di majalah sugesti. Itu ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana mengaktifkan pikiran? Apalagi disebutnya pikiran bawah sadar. Banyak orang merasa pikiran bawah sadarnya belum aktif. Banyak orang berasumsi bahwa pikirannya belum aktif, sehingga perlu diaktifkan. Oke, sekarang saya ingin bahas itu. Kata-kata aktivasi berarti kan awalnya tidak aktif, lalu diaktifkan. Gitu kan? Sekarang kita lihat. Anda ketika baru lahir, lihat bayi deh. Bayi ketika lahir, apakah tidak punya kepala? Punya kan? Apakah tidak ada otaknya? Ada kan? Dia bisa menangis. Bisa bergerak tangannya. Bisa bergerak kakinya. Bisa berdetak jantungnya. Itu tandanya semua tubuhnya sudah aktif, sudah normal. Bahkan kalau bayi lahir itu tidak menangis, sama dokter ditunggu nangisnya. Sebagai indikator kalau bayi ini sehat dan normal. Coba deh Anda tanya ke teman-teman dokter itu. Kalau tidak nangis, ditunggu nangisnya. Sebentar ya Bu, tunggu sampai nangis, baru dikeluarkan dari ruang NICU gitu ya. Ini indikator bahwa organ tubuh Anda semuanya sudah aktif. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sudah aktif.
sudah normal, Anda dan bayi Anda diperbolehkan untuk pindah ruangan. Lalu kalau sudah aktif, apa yang perlu diaktifkan lagi? Memangnya kartu perdana, kartu SIM card ada aktivasi? Tidak, teman-teman. Jangan merasa bahwa pikiran bawah sadar Anda belum aktif. Jangan menganggap bahwa pikiran Anda belum aktif. Salah. Kalau Anda sudah bisa hidup, Anda sudah bisa bernafas, bisa dengerin cahaya kehidupan, bisa nonton video-video saya, itu bukti kalau pikiran Anda sudah aktif. Buat buku-buku yang isinya aktivasi pikiran, maaf, Anda perlu belajar lagi. Buat bapak orang yang menyebut dirinya terapis tapi mengatakan aktivasi pikiran, maaf, Anda belajar lagi ya, karena pikiran itu sudah aktif. Tidak perlu perlakuan untuk mengaktifkan. Tidak perlu dibuka-buka juga. Tidak perlu diisi-isi untuk diaktifkan. Pakai musik diaktifasi, tidak perlu. Karena sudah aktif, yang perlu dilakukan adalah memahami bagaimana cara bekerjanya. Bagaimana mekanisme pikiran bekerja. Supaya apa? Supaya bisa dikendalikan dengan benar, supaya bisa dikontrol dengan benar, dan supaya bisa diarahkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tadi saya katakan bahwa baik buruknya hidup Anda tergantung dari isi pikiran Anda. Kalau seseorang itu tidak tahu, tidak menyadari bahwa kita diberikan hak oleh Tuhan untuk mengelola itu. Ketika ini tidak disadari dengan benar, maka Anda melepaskan pikiran Anda untuk dikontrol oleh orang lain. Anda membiarkan kepala Anda untuk dikendalikan oleh orang lain. Anda tidak menyadarinya. Inilah yang ingin saya sadarkan, ingin saya bangunkan ke banyak orang bahwa saya, Anda, dan kita semua diberikan hak yang sama oleh Tuhan, oleh Allah untuk memakai pikiran ini, untuk menggunakan pikirannya, untuk mengarahkan pikirannya. Makanya saya membuat sebuah formula buat metode yang namanya AMC, yaitu mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Sudah aktif sejak Anda punya kepala. Kapan? Di perut ibu, di kandungan, pikiran Anda sudah aktif. Itu kenapa perempuan hamil disuruh baca yang baik-baik, dibacakan ayat-ayat yang baik. Supaya apa? Supaya terprogram hidup yang baik juga. Ini bukti kalau pikiran sudah aktif. Jadi ngapain Anda sibuk-sibuk mencari aktivasi pikiran, mengaktifkan pikiran? Gak ada gunanya ya. Sadari ini dan renungkan. Anda boleh share video ini ke banyak orang lainnya, supaya bukan hanya Anda yang sadar, tapi juga orang-orang sekitar Anda. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Ingat, tugas Anda adalah menggunakan pikiran dengan benar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.